Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan ini kita akan mencoba untuk membahas soal mengenai selisih varians di standar costing. Nah, ini soalnya. Sebelumnya jangan lupa subscribe dulu ya. Nah, kita bacakan soalnya. Biaya standar untuk memproduksi satu kotak galamai adalah sebagai berikut. Nah, ini RMC ini berarti bahan bakunya. Nah, bahan bakunya itu digunakan untuk memproduksi satu kotak galamai itu membutuhkan 1 kg bahan baku dengan biaya per kilogramnya itu biaya standarnya itu adalah 5.000. Jadi ini adalah semuanya itu adalah biaya standar. Jadi ini 5.000 totalnya. Kemudian untuk tenaga kerja langsungnya itu dibutuhkan untuk memproduksi satu kotak galamai itu standarnya itu adalah 2 jam kerja langsung. Dengan biaya per jam kerja langsungnya itu adalah 10.000. Jadinya untuk satu kotak galamai itu biaya standarnya itu adalah 20.000. Kemudian biaya overheadnya itu ada variabel, itu ada, kemudian ada biaya tetap juga. Nah, untuk variabel itu standarnya 2 DLH untuk satu kotak galamai atau jam kerja langsung, itu dimana tarifnya itu per DLH-nya itu adalah 2.000, jadinya 4.000. Kemudian untuk fixnya segini, jadinya 6.000. Jadinya total biaya standar untuk memproduksi satu kotak galamai itu adalah 35.000. Kemudian kapasitas normal per tahunnya itu adalah 10.000 direct labor hours atau jam kerja langsung. Dimana di sini kan standarnya itu direct labor cost-nya itu 2 DLH. Berarti kalau ini dibagi dengan 2 DLH berarti itu jadinya 5.000 kotak. Jadi kapasitas normal kita itu kalau dalam DLH-nya itu adalah 10.000, sedangkan kalau dalam kotaknya itu berarti 5.000 kotak. Kemudian produksi aktual selama setahun itu adalah 4.000 box. Jadi yang sebenarnya kita produksi dalam setahun itu adalah 4.000, sedangkan yang normalnya itu adalah 5.000. Kemudian bahan baku yang dibeli itu 5.000 dengan harga 4.000 per kilogramnya, dan yang sudah terpakainya itu adalah 4.500. Jadi ini adalah penggunaan yang sebenarnya dari bahan baku. Jadi yang sebenarnya bahan baku yang kita gunakan itu adalah 4.500 kg untuk menghasilkan 4.000 box. Jadi untuk menghasilkan 4.000 box ini kita butuh 4.500 kg secara aktualnya. Ini kan sebenarnya katanya. Ini dan sudah terpakai. Yang sudah terpakai itu berarti ini yang sebenarnya terjadi. Kemudian biaya tenaga kerja yang dibayarkan itu sebesar 81 juta. Berarti ini adalah biaya tenaga kerja langsung yang sebenarnya untuk 9.000 DLH. Jadi kita penggunaan tenaga kerja langsung dari penggunaan tenaga kerja langsung itu adalah 81 juta uangnya. Kemudian yang sebenarnya yang 81 juta ini itu adalah untuk 9.000 direct labor hours. Kemudian biaya FOH dan tetap aktual masing-masingnya itu 22 juta, ini 28 juta. Nah, ini yang sebenarnya, ini juga yang sebenarnya, ini yang sebenarnya, juga ini yang sebenarnya. Ini yang standar. Ini yang kapasitas normal. Nah, sekarang kita tentukan varians untuk bahan baku, tenaga kerja langsung, dan untuk factory overhead-nya. Kemudian habis itu yang B-nya tentukan varians untuk FOH dengan menggunakan 5 varians. Nah, kemarin itu kan ada 2 variants, 3 variants, 4 variants, dan 5 variants. Nah, sekarang kita itu pakainya 5 variants. Nah, sekarang kita tentukan dulu varians atau analisis selisih dari biaya bahan baku. Nah, selisih
itu kan terjadi karena perbedaan antara biaya aktual dengan biaya standar. Berarti di sini kita lihat aja biaya aktual yang dikeluarkan untuk bahan baku itu berapa. Nah, di sini kita yang sebenarnya itu pakai bahan bakunya itu kan 4.500 berarti yang kita pakai selama setahun itu. Harganya itu 4.000, berarti biaya bahan baku yang sebenarnya itu adalah 4.000 dikali 4.500. Makanya di sini 4.000 dikali 4.500. Kemudian biaya standar. Nah, untuk biaya standar itu untuk memproduksi satu kotak galamai itu kita butuh 1 kilo bahan baku dengan harganya itu 5.000 per kilonya. Nah, berarti di sini itu 5.000 kali 1, berarti kan satu kotak galamai. Nah, kita di sini itu produksinya itu 4.000 box, produksi yang sebenarnya itu 4.000 box. Berarti untuk 4.000 box ini itu biaya standarnya adalah 4.000 dikali 1 dikali dengan 5.000. Nah, karena yang 4.500 kg ini itu kan untuk mendapatkan 4.000 box. Jadi 4.000 box ini kita yang sebenarnya menggunakan 4.500 kg. Sedangkan kalau standarnya itu adalah harus 1 kilo kali 4.000, berarti 4.000 box, 4.000 kilo kalau standarnya 4.000 kilo. Kemudian kalau biayanya berarti 4.000 kilo dikali 5.000 biaya standarnya. Jadi ini dia, 5.000 dikali 4.000 box dikali 1 kilo. Nah, diselisihkan dapatnya 2 juta. Nah, yang standar itu lebih besar daripada yang aktual. Nah, ini yang standar ini kan yang dianggarkan kan, yang dianggarkannya itu kita pas pertamanya itu menganggap biayanya itu ini 20 juta. Nah, ini 18 sebenarnya yang kita anggarkan itu 20 juta. Nah, yang sebenarnya terjadi itu ternyata cuma 18 juta. Berarti kita hemat 2 juta. Nah, berarti ini favorable karena standarnya itu lebih besar daripada aktualnya. Berarti kita di sini kita hemat 2 juta. Berarti kalau kita hemat berarti favorable, menguntungkan kan. Nah, kemudian untuk varians dari tenaga kerja langsung itu kan berarti biaya tenaga kerja yang sebenarnya dikurang dengan standar juga kan. Nah, di sini yang sebenarnya itu tenaga kerja yang kita bayarkan itu kan 81 juta. Berarti langsung aja di sini masukin 81 juta. Kemudian standarnya untuk tenaga kerja langsung itu kan 2 DLH. Nah, untuk satu kotak galamai 2 DLH kita butuhnya itu produksinya itu 4.000 box, berarti 4.000 box dikali dengan 2 DLH dikali 10.000 itulah yang standarnya. Nah, ini dia, jadinya nanti diselisihkan dapatnya 1 juta. Nah, ini 81 juta, ini itu 80 juta. Nah, berarti di sini aktualnya itu lebih besar daripada standarnya. Biaya yang sebenarnya kita keluarkan itu lebih besar daripada yang kita anggarkan. Berarti kan kita rugi kan? Bukan rugi sih, tapi berarti anggaran kita itu lebih daripada yang sebenarnya kita anggarkan. Berarti kan ya kurang menguntungkan. Berarti di sini unfavorable sebesar 1 juta. Nah, kemudian untuk analisis selisih untuk biaya overhead itu seperti biasa aktual dikurang dengan standar. Nah, di sini itu kan FOH kita itu kan ada 2 variabel sama fix. Berarti kita jumlahkan. Di sini untuk aktualnya itu masing-masingnya untuk variabel dan tetapnya 22 juta ditambah 28 juta. Berarti ini 50 juta yang sebenarnya. Ini
ini berarti yang sebenarnya itu OH yang kita keluarkan yang sebenarnya itu nilainya 50 juta. Kemudian yang untuk standarnya berapa? Nah, kita kan produksinya itu 4000 box. Satu box itu untuk variabelnya itu 2 DLH, berarti 2 DLH kali 2000 dikali dengan 4000. Kemudian ditambah nanti 2 DLH dikali 3000 dikali dengan 4000. Nah, dijumlahkan. Nah, ini dia dijumlahkan berapa? Nah, yang 2 ini dijumlahkan, terus diselisihkan sama aktual yang ini. Nanti dapatnya 10 juta. Nah, aktualnya itu lebih besar daripada yang standarnya. Berarti ini unfavorable. Karena yang sebenarnya kita keluarkan duitnya itu lebih besar daripada yang kita anggarkan. Makanya di sini unfavorable sebesar 10 juta. Kemudian yang 10 juta ini itu kita uraikan menjadi 5 variant analysis. Nah, ini 5 variant analysis. Nah, sebelumnya kan kita udah belajar di catatan itu ada 3 variants, ada 2 variants, 3 variants, 4 variants, sama 5 variants. Nah, kalau 5 variants berarti ada 5 jenis variansnya. Nah, nanti kelima 5 variants itu yang dijumlah, dimana nanti jumlahnya ini nanti dijumlah. Nah, dijumlah, hasilnya ini itu harus sama dengan yang utama yang kita cari, yang ini. Nah, harus sama dengan yang ini. Kalau 2 variants berarti selisih dari penjumlahan dari 2 variants tersebut harus sama juga dengan ini. Kalau 3 variants, penjumlahan dari 3 variants tersebut harus sama dengan ini. Nah, kemudian kalau 4 variants berarti harus sama juga penjumlahan dari 4 variants tersebut dengan yang ini. Nah, sekarang itu kita pakainya 5 variance analysis. Nah, kalau untuk 5 variance analysis itu kan yang pertama itu kan kita harus cari dulu variable spending variance. Nah, ini rumusnya kan udah ada, kita pelajari kan, udah ada dikasih di catatan. Nah, aktual variable FOH itu biaya variabel untuk FOH kan 22 juta yang variabelnya aja. Ini 22 juta kan biaya variabel untuk FOH 22 juta. Kita masukin di sini 22 juta. Kemudian kita selisihkan dengan budgeted variable FOH at actual capacity. Budgeted variable FOH at actual capacity itu rumusnya adalah actual capacity dikali dengan standar variable FOH rate. Nah, jadi actual capacity kita itu kan di sini actual capacity kita karena FOH itu di sini kan diketahui biaya tenaga kerja langsung yang dibayarkan itu 81 juta. Nah, di mana 81 juta ini itu adalah untuk penggunaan 9.000 DLH. Berarti kapasitas yang sebenarnya untuk tenaga jam kerja langsung yang kita gunakan itu adalah 9.000 DLH. Jadi kita masukin di sini 9.000. Nah, 9.000 DLH. Kemudian dikali dengan standar variabel FOH rate. Berarti ini standar variabel FOH rate berarti itu tarif standar dari FOH variabel. Nih, tarif standar untuk FOH variabel tarifnya aja itu kan 2.000. Masukin di sini 2.000. Nah, masukin di sini 2.000. Nah, kemudian aktual variabel dibandingkan dengan budgeted variable at actual capacity. Nah, di sini aktualnya itu lebih besar daripada yang budgetednya. Nah, berarti di sini adalah unfavorable sebesar 4 juta. 22 juta dibandingkan dengan 18 juta berarti selisihnya nanti 4 juta. Nah, ini unfavorable. Nah,
Unfavorable itu karena di sini aktual lebih besar daripada budgeted variable-nya. Budgeted variable at actual capacity-nya. Nah, kita lihat aja aturan yang udah ada di catatan. Nah, di sini dapatnya nanti unfavorable. Nah, kemudian kita cari selanjutnya untuk fixed spending variance. Nah, aktual fixed FOH itu kan 28 juta yang ini. Yang sebenarnya ini aktual kan 28 juta. Masukin 28 juta. Nah, kemudian budgeted fixed FOH itu normal capacity kita itu berapa? Normal capacity kita di sini kita pakainya kalau capacity itu dalam DLH. Soalnya kita kan FOH kita tuh dia direct labor hours kan aktivitasnya. Nah, berarti di sini ini normal capacity kita 10.000 DLH. Nah, ini kita bandingkan. Kalau kayak gini, itu yang di rumus-rumus itu berarti kita bandingkan, bukan kita tambahkan. Nah, kita bandingkan 28 juta dengan 30 juta, berarti selisihnya itu 2 juta. Nah, aktualnya itu lebih besar, lebih kecil daripada budgeted fixed FOH-nya. Nah, berarti di sini itu kita itu favorable. Nah, kita lihat aja berdasarkan catatan yang udah ada. Nah, sekarang yang ketiga, capacity variance. Capacity variance, normal capacity dikurang dengan actual capacity. Itu 10.000 dikurang 9.000 DLH. Nah, ini normal capacity kita itu kan ini dalam DLH, karena di sini kan factory overhead kan. Factory overhead itu berarti kita di sini dalam DLH, berarti kita cari di sini normal capacity-nya itu dalam DLH juga, itu berarti 10.000. Nah, ini dia 10.000. Nah, 10.000 dikurang dengan 9.000 DLH. 9.000 DLH itu yang aktual capacity yang tadi. Nih, aktual capacity kita. Nih, 9.000 DLH. Kemudian dikali dengan fix FOH rate standar 3.000 itu adalah yang ini fix kan, tarif fix itu 3.000 ini. Kemudian di sini normal capacity itu lebih besar daripada actual capacity, berarti di sini unfavorable. Berarti dia unfavorable. Nah, ini dapatnya nanti 3 juta unfavorable. Lihat berdasarkan aturan yang di catatan. Kemudian untuk yang keempat itu variable OH efficiency variance. Ini actual capacity dikurang standard capacity dikali dengan variable FOH rate standar. Nah, actual capacity kita itu kan 9.000 DLH. Kemudian standar capacity-nya itu berapa? Standar capacity. Di sini standar capacity itu kita setahunnya itu kita memproduksi yang sebenarnya 4.000 box. Nah, 4.000 box untuk satu box itu kita butuhnya itu di sini kita butuh satu box itu 2 DLH. Nah, 2 DLH masing-masing ini kan 2 DLH, berarti 2 DLH itu berarti kalau dijumlahkan berapa? 4.000 box dikali dengan 2 DLH. 2 DLH berarti 8.000 box ya. Berarti 8.000 box di sini. Dikali dengan Nah, berarti di sini 8.000 box 8.000 DLH. 4.000 box dikali dengan 2 DLH. Berarti 8.000 DLH. Jadi kita menghasilkan 4.000 box di mana standarnya itu DLH-nya itu standarnya itu kalau standar untuk satu box galamai itu adalah 2 DLH. Berarti di sini standar kapasitinya itu adalah 8.000 DLH.
dikali dengan 2000. 2000 itu variabel FOH rate standar yang tadi 2000. Dapat nanti hasilnya 2 juta unfavorable karena di sini aktual kapasitinya itu lebih besar daripada standar kapasitinya. Kemudian yang kelima, fix OH efficiency variance. Ini aktual capacity dikurang standar capacity dikali FOH fixed rate standar. Ini 3000. Dapatnya 3 juta. 3 juta di sini aktualnya lebih besar daripada standar. Dapat segini. Fix FOH rate standar itu yang 3000 itu dari sini. Di sini kan. Nah, ini standard capacity ini 2 DLH ini kita lihat di FOH fix-nya. Di sini kan FOH fix-nya untuk standar itu kita kan butuhnya satu kotak galamnya itu 2 DLH. Kemudian kalau untuk variabel itu kita lihat untuk FOH variabel itu berapa DLH standarnya. Standar satu box itu di sini juga kebetulan 2 DLH, berarti 4000 kali 2 DLH kayak gitu. Nah, kita jumlahkan kelima varians ini. Nah, ini kelima varians ini unfavorable. Unfavorable berarti kan minus 4 juta ditambah dengan plus 2 juta berarti dapatnya minus 2 juta. Kemudian di ini minus lagi berarti minus 5 juta. Jumlahkan. Kemudian di sini minus lagi minus 7 juta. Kemudian ini minus lagi berarti minus 10 juta. Minus 10 juta. Nah, berarti minus 10 juta. Minus kan unfavorable, berarti 10 juta. Nah, dijumlahkan ini 10 juta. Nah, jadinya ini yang sebelumnya yang di FOH variance total, ini juga 10 juta. Sama, berarti kita udah benar. Nah, kalau untuk trivariance, berarti 3 variance itu aja yang dijumlahkan. Nanti hasilnya harus 10 juta juga. Nah, sekian pertemuan kita hari ini. Kalau ada pertanyaan, silahkan langsung ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.